selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di Desa Sejati. Nah, teknik apa yang mungkin akan kita gunakan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan di Desa Sejati ini? Mungkin sebaiknya kita menggunakan teknik FGD untuk pengumpulan data kualitatif, agar kita bisa lebih mendalami informasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita bisa menggunakan teknik FGD ini. Apakah sebelumnya sudah ada identifikasi mengenai permasalahan di Desa Sejati ini? Sebelumnya sudah ada yang melakukan tanya jawab dan sebagainya dengan sebagian masyarakat di desa ini. Berdasarkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada beberapa masalah seperti bansos yang salah sasaran, masalah vaksin, dan kemerosotan ekonomi. Namun masyarakat cenderung lebih banyak mengeluh tentang kemerosotan ekonomi, khususnya pedagang yang mengaku sepi pelanggan akibat dampak pandemi saat ini. Baiklah, jika begitu, maka untuk diskusi nanti sebaiknya mungkin kita mengangkat masalah kemerosotan ekonomi saja yang menjadi permasalahan sebagian besar masyarakat di desa ini. Kemudian untuk peserta nantinya kita akan melibatkan para pedagang yang terdampak. Bagaimana? Ya, sepertinya lebih baik kita mengangkat masalah yang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu-Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah jika Ibu-Ibu semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti fokus discussion group ini. Kehadiran ibu-ibu ini sangat berharga bagi kami untuk kelancaran acara ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Destiani. Saya berasal dari Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus sebagai fasilitator yang akan memandu diskusi ini. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mewita Purnamasari Raia. Saya berasal dari Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai notulen dan juga sebagai pengamat dan observer. Selanjutnya ada peserta 1 yaitu Nama saya Anissa Fajrizalita, berasal dari Dusun 1. Perkenalkan, saya Melda Sana, saya dari Dusun 2. Perkenalkan, saya Sofia Sahara, berasal dari Dusun 3. Baiklah, terima kasih atas perkenalan singkat dari ibu-ibu semua. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai FGD ini. Fokus Discussion Group ini merupakan diskusi terarah atau terfokus sebagai salah satu bentuk kegiatan pengumpulan data melalui wawancara secara berkelompok. Fokus Discussion Group pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai masalah kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID, terkhusus bagi para pedagang. Baiklah Bu, di sini sebelumnya kami memohon izin untuk merekam kegiatan kita pada siang hari ini dan kami akan menjaga kerahasiaan dari informasi yang Ibu berikan. Selanjutnya, nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya.
Di sini kami juga ingin belajar dari ibu-ibu semua sehingga harapan kami ibu-ibu dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa perlu saya minta. Apakah bisa dipahami ibu-ibu? Bisa. Bisa. Baiklah, kita langsung saja ya. Yang pertama itu gimana nih ibu-ibu saat COVID seperti saat ini kan? Apakah ada perubahan yang terjadi yang ibu-ibu semua rasakan? Menurut saya, selama COVID ini aktivitas jadi terhambat karena adanya larangan untuk berkumpul dan juga terkadang lockdown sehingga sulit untuk pengiriman bahan baku. Apalagi saya berkecimpung di bidang fashion baju, selain itu pelanggan juga semakin berkurang. Kalau menurut saya mungkin jadi lebih susah untuk bersosialisasi. Karena sekarang kan kemana-mana harus mematuhi protokol kesehatan. Saya juga punya rumah makan, jadinya keluar biaya untuk protokol kesehatan itu, tapi hal itu juga nggak terlalu memberatkan. Hanya saja sekarang kan makin jarang yang beli makanan gitu. Kadang kalau ada pun kebanyakan lebih memilih dibungkus saja dibawa pulang gitu. Kalau menurut saya, banyak perubahan yang saya rasakan. Sekarang itu rasanya pola hidup itu sudah berubah dari sebelumnya. Yang paling terasa jarangnya pelanggan yang berbelanja keperluan rumah tangga di tempat saya. Karena sekarang itu kan untuk bertatap muka itu udah dianggap tabu. Seperti kegiatan kita sekarang juga sudah lewat daring. Oh, baik begitu ya ibu-ibu. Kalau boleh tahu nih, berapa persen sih pendapatan yang ibu peroleh saat COVID ini jika dibandingkan dengan sebelum pandemi? Kalau dari saya pribadi itu sekitaran 50-60% dari sebelumnya. Kalau saya pribadi berkemungkinan 40-50% dari pendapatan sebelumnya. Kalau bagi saya mungkin sekitar 50%, Bu. Lumayan signifikan juga ya Bu penurunannya. Kemudian menurut ibu-ibu sekalian nih, apa sih yang menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan ibu-ibu sekalian pada masa pandemik ini? Menurut saya karena sekarang untuk keluar rumah itu dianjurkan kalau ada keperluan yang mendesak dan juga mengurangi pertemuan tatap muka dengan orang lain. Jadi sekarang banyak pelanggan yang udah beralih belanja online karena nggak perlu keluar rumah. Selain itu juga nggak perlu repot jemput-jemput karena ada yang antar. Iya, menurut saya juga begitu. Selain itu juga teknologi sekarang udah canggih, jadi sudah banyak toko-toko online yang ada. Mengapa ibu-ibu tidak coba beralih saja ke jualan online gitu, seperti yang lainnya? Begini Bu, kan saya juga masih belum paham gitu dengan jualan online itu kayak gimana gitu kan. Apalagi saya juga jualan makanan gitu. Jadi apa mungkin makanan itu bisa untuk dijual lewat online gitu? Iya, Bu. Saya juga nggak tahu cara buat toko online. Untuk Zoom ini saja saya minta tolong ponakan saya. Baiklah, ya ibu-ibu, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir saya ya. Jadi untuk saat ini, apa yang paling ibu-ibu butuhkan rasanya untuk usaha ibu, supaya bisa memperoleh pendapatan yang lebih baik lagi dari sekarang? Kalau saya mungkin perlu edukasi untuk menggunakan teknologi, Bu, supaya juga bisa jualan online. Saya mau belajar menggunakan teknologi yang untuk bisa mempromosikan dagangan saya, Bu.
Saya sendiri juga pengen bisa punya toko online, supaya pelanggan saya tidak hanya di daerah ini saja, dan bisa lebih banyak yang tahu tentang barang dagangan saya, Bu. Saya juga menginginkan kalau bisa ada pelatihan cara berjualan online supaya bisa mengikuti arus perkembangan zaman, Bu, supaya tidak ketinggalan zaman gitu. Wah, saya sangat mengapresiasi sekali semangat dari ibu-ibu untuk terus maju ya. Karena jadi stok pertanyaan saya sudah habis nih. Jadi mungkin kita cukupkan saja sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan ibu-ibu dan saya juga jadi banyak dapat pelajaran tentang bagaimana usaha-usaha yang berkembang pada masa pandemi ini. Ya, saya juga ngucapin terima kasih dan senang juga bisa berbincang sama Ibu tentang kayak gimana jualan online itu gitu. Jadi apa yang saya nggak tahu, saya bisa tanya sama Ibu dan sekarang saya udah paham setidaknya sedikit banyaknya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dari ibu-ibu semua. Kalau begitu kita tutup saja pertemuan kita pada kali ini. Saya selaku moderator dan fasilitator, mohon maaf jika mungkin ada banyak kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Siang, Saudari April. Kesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan seperti saat ini. Apa kabarnya nih ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Syukurlah. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini. Kita masuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi dari fasilitator kita, yaitu Ibu Mawita. Kepada Ibu dipersilahkan. Baiklah, saya akan men-share materinya sekarang. Bagaimana ibu-ibu? Apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyuluhan pelatihan online shop di masa pandemik saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian online shop itu sendiri. Belanja online merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real-time tanpa pelayanan melalui internet.
Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang jasa dibatasi oleh tembok, pengecat, atau mall. Maksudnya, tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Nah, kelebihan all shop itu sendiri yaitu hemat tenaga. Belanja secara online juga dapat menghemat tenaga. Kita tidak perlu repot-repot mengantri di kasir pembayaran. Belum lagi jika toko yang dikunjungi ramai pembeli. Jadi, kita hanya perlu menunggu untuk kita tidak perlu menunggu untuk dilayani penjaga toko. Sedangkan jika belanja melalui online, kita bisa melayani diri sendiri dengan cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kemudian yang kedua itu mengurangi rasa lelah. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk pergi ke mall, naik angkutan umum, atau mengendarai kendaraan pribadi. Apabila kita berbelanja secara online, kita bisa berbelanja sambil duduk-duduk santai, tiduran, bahkan menonton televisi. Yang ketiga itu kita tidak repot. Jika ingin memegang banyak barang atau berbelanja banyak, kita tidak perlu repot membawa kantong belanjaan yang menumpuk. Karena belanja online, kita hanya tinggal menunggu barang-barang yang dibeli dikirim ke rumah kita langsung. Yang keempat, mudah membandingkan harga. Kita tidak perlu repot-repot menelusuri mall atau pasar satu persatu. Dengan menggunakan pembelanjaan online, kita hanya mengecek langsung dari online shop itu sendiri. Kemudian tidak harus bertatapan muka, hemat waktu dan juga nyaman. Nah, di bisnis online ini sendiri ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu affiliate marketing. Kita akan bertindak sebagai seorang pemasar atau sales dari situs bisnis tertentu dalam bentuk kerjasama atau partnership. Kita akan mendapat bayaran berupa komisi jika produk yang kita pasarkan tersebut laku. Nah, jumlah komisi biasanya berapa persen dari harga produk. Jumlahnya tergantung dari peraturan kerjasama masing-masing situs. Yang kedua yaitu reseller. Reseller hampir sama dengan affiliate marketing. Namun, sebelum bergabung biasanya diharuskan dulu untuk membeli produk mereka dan mematuhi sistem yang mereka buat. Kemudian, produk informasi. Kita akan menjual informasi, misalnya kita memiliki keahlian tertentu dan menjualnya dengan membuat e-book, tutorial maupun mengelola sebuah situs, mengelola member yang mengharuskan pembayaran bagi member untuk bisa membaca informasi dari kita. Kemudian yang keempat, bisnis iklan atau advertising. Bisnis yang satu ini sangat beragam. Untuk saat ini, bisnis periklanan sudah ramai dan paling paid to click atau PPC. Yang keenam, paid to review. Yang ketujuh, jualan link. Kemudian yang kedelapan, toko online. Yang kesembilan, content creator. Yang ke-10, jasa online. Kemudian menjual website ataupun blog. Kemudian investasi online. Dan yang terakhir, bisnis MLM. Dan yang ke-14, domain parking. Kemudian cara usaha bisnis online. Yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua itu riset pasar. Yang ketiga, jangan ditunda. Jika sudah punya bisnis online, nggak boleh, harus segera langsung dilaksanakan. Yang keempat, lakukan bertahap. Yang kelima, perluasan jaringan. Yang keenam, marketing. Yang ketujuh, berani ambil resiko. Dan yang kedelapan, harus fokus. Oke, kesimpulannya yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Baiklah, sekian
materi yang bisa saya bagikan kepada para ibu-ibu. Kiranya materi saya boleh bermanfaat bagi semuanya. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Melita yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator tentang materi yang telah diberikan. Ya, silakan Ibu Anissa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Fajri Zalita. Di materi yang telah dijelaskan ada kelebihan dari online shop. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kekurangan dari online shop tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Dipersilahkan kepada Ibu Melita untuk bisa menjawab. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab, pasti ada kekurangan dari online shop itu sendiri. Ada juga sebagian masyarakat yang masih takut untuk melakukan pembelanjaan secara online. Sebagian orang takut untuk membeli barang secara online karena menganggap barang itu hanya dilihat secara gambar, masih tidak cukup jika dilihat saja, serta tidak bisa diraba secara langsung. Sebagian lagi beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengira itu wujudnya saja, bisa jadi gambar yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan dari yang mereka pikirkan. Atau lebih gamblangnya lagi, mereka takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkan setelah melakukan transfer sejumlah uang tertentu. Karena transaksi sebagian besar online harus dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang tertentu dulu kepada toko online, baru barang bisa dikirim. Walaupun masih banyak orang yang masih ragu dengan berbelanja online, tapi karena alasan kenyamanan, mereka memutuskan untuk mencoba belanja online. Dan kini bertambah sangat cepat, terlihat dari banyaknya toko online di jejaring sosial media saat ini, seperti di Facebook dan di Twitter. Sekian. Baiklah, terima kasih Ibu. Bagaimana dengan Ibu Anissa? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya sudah paham dan saya sudah mengerti. Terima kasih. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Bu. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Melda Hasana. Dari materi tadi yang disampaikan sama Ibu tadi, kan di situ ada membahas tentang jenis-jenis online shop. Jadi, yang ingin saya tanyakan itu adalah seperti apa itu jualan yang itu, Bu? Gitu. Saya masih kurang paham. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Silahkan kepada Ibu Melita untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Melda. Terima kasih kepada Ibu Melda. Saya akan langsung menjawabnya. Ya, memasang link ataupun banner link yang mengarah ke sebuah situs tertentu dengan imbalan uang. Biasanya kontrak ini untuk dibayar per bulan atau tergantung penjualan perjanjian. Ini berkaitan juga dengan bisnis iklan atau jasa backlink. Sama dengan paid to review. Blog kita harus memiliki blog yang populer dan memiliki pengunjung. Apakah Ibu Melda mengerti? Terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang saya sudah mengerti. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Ya, silahkan Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Sahara. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang dijelaskan, yaitu tentang cara usaha online. Itu
kan ada menentukan sebuah tujuan. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa menentukan sebuah tujuan? Karena saya kurang paham dalam menentukan tujuan dalam usaha bisnis online. Baik, terima kasih Bu. Bisa langsung dijawab saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofia. Langsung saya jawab saja ya. Dalam menentukan tujuan, kita harus terlebih dahulu memikirkan sebuah tujuan tentang sektor bisnis online, apa yang hendak dilakoni. Sebagai contoh bisnis online jualan baju lewat Facebook, bisnis online membuat blog, bisnis online melalui Twitter, dan sebagainya. Dengan menetapkan tujuan bisnis online, tentunya akan mempengaruhi keberhasilan usaha online yang akan dilaksanakan nantinya. Bagaimana Ibu Sofia, apakah mengerti? Terima kasih, saya sudah mengerti dengan jawaban yang diberikan. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada lagi moderator. Baiklah, jika tidak ada lagi, maka kita akhiri saja penyuluhan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu bisa menggunakan sosial media yang ada untuk berjualan seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan berbagai sosial media lainnya. Selain itu, ibu-ibu juga bisa berjualan online melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Harapan kami apa yang sudah disampaikan tadinya bisa memberikan manfaat bagi ibu-ibu semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Maka demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari April. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Mewita.